Norma hukum. Norma adalah aturan atau ketentuan yang bersifat mengikat sekelompok orang dalam sebuah kehidupan bermasyarakat. Norma inilah yang menjadikan panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku masyarakat. Teori hierarki norma hukum dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya norma yang tidak dapat ditelusuri sering disebut Grundnorm. Dalam gagasan Nawiaski, norma hukum suatu negara tidak hanya berjenjang, namun juga berkelompok-kelompok. Adapun klasifikasinya terbagi menjadi 4 bagian sebagai berikut: Staatsfundamental Norm, Staatsgrundgesetz, Formell Gesetz, dan Verordnung. Kelompok 1 sama dengan Staatsfundamental Norm yang berupa norma dasar bernegara atau sumber dari segala sumber hukum. Kelompok 2 sama dengan Staatsgrundgesetz yang berupa hukum dasar yang apabila dituangkan dalam dokumen negara menjadi konstitusi atau Verfassung. Kelompok 3 sama dengan Formelle Gesetz atau undang-undang formal yang pada peraturan tersebut dapat ditetapkan suatu ketentuan yang bersifat imperatif dalam pengertian pelaksanaan maupun sanksi hukum. Kelompok 4 sama dengan Verordnung dan Autonome Satzungen, yakni aturan-aturan pelaksanaan dan peraturan yang otonom, baik yang lahir dari delegasi maupun atribusi. Berdasarkan teori Adolf Merck, maka dalam teori ini jenjang norma Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Sistem norma statik, nomostatics, adalah sistem norma yang melihat pada isinya. Menurut sistem norma statik sendiri, suatu norma umum dapat ditarik menjadi norma khusus dan norma khusus sendiri dapat ditarik dari suatu norma yang umum. Sistem norma dinamis atau yang juga sering disebut nomodynamics adalah sistem norma yang melihat pada cara pembentukan norma itu sendiri, daya berlaku dan penghapusan suatu norma. Secara hierarkisitas tersebut, ahli ilmu perundang-undangan di Indonesia banyak melihat Pancasila sebagai Staatsfundamental Norm yang dianut Hans Nawiaski. Pancasilalah yang ditetapkan sebagai dasar sumber dari segala sumber hukum, Staatsfundamental Norm. Perbedaan norma hukum, menurut Hans Kelsen menggunakan hierarki. Hans Kelsen menyatakan bahwa norma diletakkan dalam tata susun norma hukum yang hierarki. Dalam teori Hans Kelsen, menjadikan Grundnorm sebagai norma dasar. Hans Nawiaski menggunakan hierarki. Hans Nawiaski menyatakan norma hukum juga berjenjang dan berada dalam suatu negara yang dibagi. Hans Nawiaski menyatakan bahwa norma hukum berada di dalam negara. Hans Nawiaski menjadikan norma hukum menjadi 4 kelompok besar. Dalam teorinya, norma hukum memiliki norma dasar, yaitu norma fundamental negara. Menurut Adolf Merckx tidak menggunakan hierarki. Adolf Merckx menyatakan bahwa norma memiliki 2 wajah yang saling bergantung. Adolf Merckx menyatakan bahwa norma hukum mempunyai masa berlaku bersifat relatif. Masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, pada dasarnya norma-norma hukum yang berada di bawahnya akan tercabut atau terhapus pula. Norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang di bawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norm yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi, begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar, Grundnorm. Karakteristik norma hukum menurut Hans Nawiaski. Hans Nawiaski berpendapat bahwa selain berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara juga berkelompok-kelompok.